Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di KBS kelas 5 dalam KD 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, kita awali KBM IPS dengan murojaah surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aytal ladzi yanha عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب تصدق صدق Allahul Azim. KBM sudah kita awali dengan murojaah. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkait 3.2, silakan teman-teman buka buku Bupena halaman 156, dimulai dari halaman 156 ya. Di pembelajaran 3 ada tema 3, kita akan bahas tema 3, subtema 1, 2, dan 3 terkait interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Dalam interaksi sosial di surat Al-Alaq itu terkait dengan ibadah ya, walaupun di PS itu ada interaksi sosial dengan lingkungan sekitar itu dengan perekonomian, tapi kita akan lihat dulu dari surat Al-Alaq terkait dengan tauhid kita di ayat ke-6. Ustazah akan bacakan artinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, berada di dalam kebenaran hidayahnya ya, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Nah, dari ayat 6-16 itu terkait interaksi sosial ketika manusia menggunakan kekuasaannya untuk melarang orang lain yang memang dalam keadaan dia sudah dalam hidayah tetapi dilarang. Nah, bagaimana dengan interaksi sosial kita yang akan kita bahas saat ini? Mari kita lihat di buku Bupena ya. Oke. Seorang individu memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial, masing-masing individu saling berhubungan satu sama lain. Di dalam gambar kita lihat satu individu dengan individu lain, mereka berinteraksi. Ada juga individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lain yang disebut interaksi sosial. Apa arti interaksi? Nah, dari tadi kita bicara interaksi sosial, itu adalah hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi satu individu dengan
Satu lagi, selain interaksi dengan manusia, kita juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Nah, perbedaan yang ada harus diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama dalam kelompok. Pembangunan sosial itu sendiri adalah aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial ini berbentuk material maupun spiritual. Adapun contohnya adalah penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar tradisional maupun modern. Pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya adalah pengertian dari pembangunan sosial budaya. Pertukaran pelajar di antara negara Indonesia dan negara ASEAN atau bakti sosial dan komunitas budaya termasuk dalam salah satu aktivitas dalam upaya pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, jika kita lihat tagar ini adalah 100% Indonesia, beli barang produk Indonesia sebagai bentuk konkret kita berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia kaya dengan keragaman sosial budaya. Nah, cita-cita pembangunan nasional adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dengan banyaknya modal keragaman di Indonesia sehingga wisatawan asing dapat berkunjung dan melihat keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, adapun contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, yang keempat sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah sumber pengetahuan dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi IPS telah selesai disampaikan. Semoga teman-teman paham tentang materi ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.